Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Perkenalkan, nama saya Noraniza Putri Irawan dengan NPM 2015051010 dari Prodi Teknik Geofisika Universitas Lampung. Pada video kali ini, saya telah diberikan tugas oleh salah satu dosen dari mata kuliah Pendidikan Etika. Adapun tugas tersebut yaitu contoh kasus yang berkaitan dengan etika akademik yang berada di lingkungan sekitar. Dari kasus-kasus yang telah diberikan, saya diminta untuk memberikan pendapat saya tentang apa yang akan saya lakukan jika saya melihat kondisi pada kasus-kasus tersebut. Pada kasus pertama, foto pertama, jika di lingkungan kampus ada motor yang terparkir dan kuncinya tertinggal di motor tersebut, hal pertama yang akan saya lakukan adalah jika saya mengenali pemilik motornya, saya akan mengambilnya dan saya akan menyerahkannya kepada si pemilik motor. Hal kedua, jika saya tidak mengenalinya, saya tetap akan mengambilnya dan saya akan menyerahkannya kepada pusat informasi setempat atau pihak keamanan setempat. Setelah itu, saya akan menulis surat untuk memberitahu pemiliknya di mana saya meletakkan kunci motor tersebut, yang mana nantinya surat itu akan saya tempel di motor tersebut. Pada kasus pertama foto kedua, jika di lingkungan kampus ada selembar uang 100.000 yang terjatuh dan saya melihat hal tersebut, hal pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan mengambilnya dan saya akan menyerahkan kepada pusat informasi setempat. Atau yang kedua, saya akan memasukkan uang tersebut ke dalam kotak amal. Pada kasus yang kedua ini diceritakan bahwa seorang teman saya sudah tidak hadir dalam kuliah sebanyak 3 kali, sedangkan syarat untuk mengikuti UAS adalah minimal kehadiran 80%. Karena tidak ingin membolos tanpa keterangan lagi, teman saya menitip absen kepada saya. Menurut pendapat saya, pada kasus yang kedua ini, sistem titip absen ini tidak baik dilakukan, karena selain kita berbohong, dan jika ketahuan itu akan mengancam nilai kita. Dan jika terjadi, saya akan menolak secara halus, dan saya akan memberi nasihat kepada teman saya bahwa hal tersebut jika dilakukan terus-menerus itu tidak baik. Lanjut ke kasus yang ketiga, yaitu seorang anggota kelompok saya tidak pernah hadir diskusi dan tidak berkontribusi terhadap tugas kelompok. Namun anggota kelompok tersebut ikut mencantumkan nama dan menandatangani pada lembar tugas kelompok. Pada kenyataannya, anggota kelompok tersebut tidak melakukan apa-apa. Pendapat saya mengenai kasus yang ketiga ini, tentu saja saya tidak setuju akan hal itu, karena itu tidak adil dengan orang yang sudah mengerjakannya. Jika dia masih memaksa untuk mencantumkan namanya di lembar kerja, maka saya akan langsung memberitahu kepada dosen yang bersangkutan tentang hal itu. Selanjutnya kasus keempat, yaitu jika dosen pembimbing saya mempublikasikan skripsi atau penelitian atau tesis saya, di mana proposal ditulis oleh saya, penelitian dilakukan oleh saya, dan artikel atau naskah atau jurnal juga ditulis oleh saya. Dalam publikasi karya ilmiah atau jurnal atau artikel tersebut, dosen pembimbing mencantumkan namanya sebagai penulis pertama. Pada kasus keempat ini, jika hal ini memang terjadi, saya akan berbicara terlebih dahulu kepada dosen pembimbing yang bersangkutan, mengapa dia melakukan hal tersebut. Karena menurut saya, itu sudah melanggar etika. Terlebih lagi jika dia melakukan hal tersebut secara sengaja. Itulah pendapat dari saya mengenai beberapa contoh kasus etika akademik. Jika ada salah-salah kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.